Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yang berjudul Analisis Pola Konten Global Segmentasi Katalog Netflix menggunakan metode Dimensionality Reduction atau PCA dan Kemeans Clustering. Nah, di sini kami beranggotakan eh, 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Andika Solihin, terus ada Reza Atalia Bakti dan Riza Umami Aiman. Di sini saya akan membahaskan untuk latar belakangnya. Netflix ini saat ini beroperasi sebagai perpustakaan digital raksasa dengan lebih dari 8.000 judul konten yang mencakup berbagai budaya, bahasa, dan format diskusi. Tantangan utama dalam industri streaming modern bukan lagi tentang kuantitas konten, melainkan tentang navigasi dan relevansi. Sistem pengelompokan tradisional yang hanya mengandalkan label genre statis seperti drama atau action seringkali gagal menangkap nuansa emosional dan tematik yang sebenarnya dari sebuah cerita. Sebagai contoh, sebuah film dokumenter tentang kriminalis nyata memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan dokumenter tentang alam, meskipun keduanya berada di bawah label genre dokumentari. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis data yang mampu mengekstraksi informasi data yang tidak terstruktur seperti sinopsis film. Untuk memetakan distribusi konten secara global dan memahami bagaimana Netflix memosisikan produksinya di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, untuk tujuan kasusnya ada reduksi dimensi, segmentasi otomatis, dan insik strategis. Untuk reduksi ini menggunakan prinsipal komponen analisis untuk meringkas informasi dari ribuan kata kunci deskripsi menjadi 2 komponen agar data lebih ringan dan bisa divisualisasikan dalam grafik 2D. Untuk segmentasinya menggunakan algoritma Comment Clustering untuk mengelompokkan konten ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan karakteristik. Untuk insik strategisnya mengidentifikasi karakteristik untuk tiap kelompok. Misal, kluster khusus dokumenter, kluster konten Asia, atau kluster drama romantis untuk membantu optimasi sistem rekomendasi. Baiklah, saya Riza Umami Aiman dengan NPM 22351034. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk yang saya jelaskan kali ini adalah high dimensional data kami. Masalah kasus yang utamanya itu dalam mengelola data teks itu adalah cross of dimensionality atau kutukan dimensi. Nanti ketika ingin mengubah sinopsis film itu menjadi angka menggunakan metode TF-IDF, ketika kata yang unik itu dianggap penting akan menjadi satu dimensi atau kolomnya itu tersendiri. Jika ada 2000 kata unik, maka setiap film dipresentasikan sebagai titik dalam ruang berdimensi 2000. Untuk dampaknya itu yang pertama adalah komputasi berat. Algoritma clustering konvensional akan melambat secara signifikan karena harus menghitung jarak antar titik dalam ribuan dimensi. Yang kedua itu adalah sparsity. Itu adalah data menjadi menjadi sangat jarang atau sparse, di mana sebagian besar dari kolom berisi angka 0 yang membuat perhitungan yang kemiripan menjadi kurang akurat. Yang ketiga itu adalah visualisasi mustahil. Itu ketika manusia itu hanya mampu memahami data dalam dua atau tiga dimensi tanpa teknik dimensionality reduction seperti PCA, nanti itu tidak akan pernah bisa melihat peta persebaran konten Netflix secara visual. Berikutnya adalah enabled data. Dalam konteks machine learning, data Netflix ini sifatnya itu enable karena tidak memiliki label atau kebenaran dasar atau ground truth yang memberitahu kalau
misalnya kita ke kelompok mana seharusnya sebuah film masuk berdasarkan narasi. Yang pertama itu adalah subjektivitas manusia, itu memberikan label secara manual pada ribuan film, eh, sangat memakan waktu dan rentan terhadap bias manusia. Apa yang misalnya dianggap gelap oleh satu orang mungkin dianggap thriller oleh orang lain. Untuk yang kedua itu penemuan pola tersembunyi atau hidden patterns, itu karena tidak ada label, nanti tidak bisa menggunakan metode supervised learning atau seperti klasifikasi. Jadi untuk menggunakan unsupervised learning atau clustering untuk membiarkan algoritma menemukan sendiri nanti kesamaan semantik antar film. Yang ketiga itu ada validasi yang sulit. Misal tanpa label target, tidak bisa menggunakan metrik akurat biasa. Jadi harus mengandalkan metrik internal seperti Silhouette score untuk menilai seberapa baik pemisahan antar kelompok yang misalnya yang terbentuk, dan melakukan interpretasi manual pada hasil pengelompokan tersebut. Berikutnya adalah exploratory data analysis atau IDA. Itu untuk visualisasi awal kami. Pertama itu adalah distribusi tipe konten atau movie versus TV show. Yang pertama itu dominan film. Katalog Netflix itu didominasi oleh movie dengan jumlah lebih dari 6.000 judul. Yang kedua itu adalah serial TV-nya. Untuk TV show itu memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit daripada movie, karena untuk uh, kisarannya itu berada di 2.500 sampai 3.000 judul. Berikutnya ada insight. Strategi Netflix itu terlihat lebih banyak mengumpulkan pustaka film layar lebar, baik itu original maupun lisensi. Namun untuk TV show itu tetap menjadi bagian penting untuk menjaga retensitas pelanggan melalui durasi tonton yang lebih panjang. Ini untuk hasilnya. Berikutnya itu adalah exploratory data analysis atau IDE. Untuk bagian yang kedua itu adalah top 10 negara dengan produser kontennya. Dari visualisasi 3B, nanti hasil yang biasanya muncul pada dataset ini adalah yang negara pertama itu adalah Amerika Serikat, yang jadi USA atau Amerika Serikat itu secara konsisten itu menduduki peringkat pertama sebagai produser konten terbanyak. Yang kedua itu adalah Asia. Negara seperti biasanya itu melipati posisi kedua atau ketiga, karena film misalnya itu kalau film India itu biasanya adalah Bollywood, diikuti dengan Korea Selatan atau Jepang. Yang ketiga itulah insight. Netflix itu memiliki ketergantungan besar pada industri hiburan Hollywood, namun pasar internasional terutama ada di India dan UK. Jadi di situ memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam diversifikasi kontennya. Berikutnya, yang ketiga itu adalah distribusi rating umur atau target audience. Dari visualisasi 3C, pola yang dihasilkan umumnya menunjukkan yang pertama itu adalah targetnya itu adalah dewasa atau mature. Rating TVMA-nya itu atau mature audience biasanya menjadi yang tertinggi. Itu menunjukkan bahwa konten Netflix itu banyak dituju oleh orang dewasa, seperti ada unsur kekerasan atau bahasa-bahasa yang umurnya itu harus dewasa atau dan sebagainya yang seperti itu. Yang kedua itu adalah target remaja. Untuk rating TV 14 biasanya berada di posisi kedua, menunjukkan bahwa konten yang cocok itu untuk usia 14 tahun ke atas. Yang ketiga untuk insight-nya, Netflix itu bukan hanya platform untuk semua umur atau anak-anak. Jadi identitas konten mereka itu lebih kuat di segmen penonton dewasa dan remaja akhir. Baik, untuk elbow methodnya itu akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Atalia Bakti dengan nomor NPM 2235 10790. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Riza. Nah, kali ini dan di sini saya akan membahas tentang elbow method mencari K optimal. Nah, di samping ini telah terdapat hasil yang telah kami kelompokkan untuk mencari konten-konten paling ideal Netflix secara otomatis menggunakan machine learning. Nah, di sini terdapat grafiknya. Di sini ada jumlah cluster K dan juga inertia atau distortion. Nah, di sini terdapat dari 0 hingga 400. Untuk jumlah klasternya terdapat dari 0 hingga 10. Nah, lalu untuk penentuan jumlah klaster optimal, yang pertama itu terdapat tujuan. Grafik ini digunakan untuk menentukan berapa jumlah kelompok paling ideal jika ingin mengelompokkan konten-konten Netflix tersebut secara otomatis menggunakan machine learning. Yang kedua, cara membaca grafik. Yang pertama itu sumbu X, jumlah klaster adalah jumlah kelompok yang diuji atau ini. Ini adalah sumbu X, yaitu jumlah klaster. Lalu untuk B, sumbu Y, atau inertia atau distortion adalah tingkat kesalahan atau jarak antar data dalam kelompok. Semakin rendah angkanya, semakin baik pengelompokannya. Nah, inilah dia. Nah, untuk hasil analisisnya, yang pertama itu titik siku atau elbow terlihat jelas pada angka 3 atau 4. Nah, di sini 3 atau 4 nih di antaranya. Artinya setelah angka 4, penurunan kesalahan atau inertia tidak lagi signifikan, grafik mulai mendatar. Lalu, selanjutnya, untuk visualisasi hasil cluster pada 2D plot, nah di sini terdapat juga hasil dari analisis kami. Nah, untuk 0 itu warnanya warna ungu, di sini nampak. Lalu untuk 1 itu agak warna hijau ya yang ini. Nah, untuk yang kedua itu yang ini. Lalu yang ketiga lebih hijau lagi seperti tidak nampak di sini. Lalu yang keempat itu warna ini. Oh, ini nomor 1. Lalu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jak, ini nanti cut ya, Jak. Nah, selanjutnya untuk visualisasi hasil cluster 2D plot. Nah, di sini terdapat hasil atau gambaran pada yang telah kami cari. Nah, untuk di sini terdapat 0 itu berwarna ungu ini. Lalu nomor 1 itu berwarna ini, berwarna biru kuat. Lalu nomor 2 itu terdapat warna ini. Nomor 3 lebih cerah warnanya dan juga nomor 4 itu warna kuning. Data visual sebaran klaster. Klaster 4 kuning membentuk garis vertikal yang sangat unik di sisi kiri. PC1 sama dengan 0 dolar. Ini menandakan kelompok konten ini memiliki satu fitur dominan yang sangat berbeda. Misalnya dokumenter atau konten anak. Klaster 2 hijau Tosca tersebar luas di sisi kanan PC1 sampai 04. Hijau Tosca tadi yang berarti tadi yang ini ya. Yang ini. Nah, menunjukkan variasi fitur yang tinggi namun dalam satu tema besar yang sama, misalnya international movie. Untuk klaster 0 atau ungu dan 3 hijau muda, yang ini berada di pusat grafik menandakan ini adalah arus utama atau mainstream konten Netflix yang memiliki banyak kemiripan elemen, misalnya drama dan komedi. Nah, untuk klaster 1 atau biru abu yang ini mengelompokkan di bagian bawah kemungkinan mewakili konten dengan durasi atau tahun rilis tertentu. Nah, untuk insight-nya, keberhasilan segmentasi tidak ada satu klaster pun yang menumpuk sempurna di satu titik. Artinya, setiap kategori memiliki keberagaman internal, namun tetap terpisah secara statistik. Selanjutnya, untuk top 5 genre utama di tiap klaster, di sini terdapat grafik-grafik juga untuk top 5 genre di klaster 0, di klaster 1, klaster 2, klaster 3, hingga klaster 4. Nah, untuk deskripsi segmen konten Netflix hasil clusteringnya, setelah dianalisis menggunakan algoritma K-means, katalog Netflix terbagi menjadi 5 segmen utama berdasarkan genre dominannya. Untuk yang pertama, cluster 0, segmen anak dan keluarga atau Kids TV,
Yang pertama itu genre utama, Kids TV, International TV Show, dan juga TV komedi. Lalu yang kedua karakteristiknya yaitu berfokus pada konten edukasi dan hiburan untuk anak-anak, serta serial televisi internasional yang ramah keluarga. Yang kedua untuk klaster 1, segmen film internasional dan juga drama. Untuk genre utamanya international movie, drama, dan juga komedi. Untuk karakteristiknya, kelompok terbesar yang berisi film-film layar lebar dari berbagai negara dengan genre yang sangat populer secara global, yaitu drama dan juga komedi. Untuk klaster 2, segmen serial TV internasional dan juga kriminal. Untuk genre utamanya terdapat international TV show, TV drama, crime TV show. Nah, untuk karakteristiknya berbeda dengan klaster 1, kelompok ini berfokus pada serial TV bukan film yang memiliki alur cerita serius seperti drama kriminal dan juga romansa internasional. Nah, lalu untuk klaster 3, segmen dokumentasi dan aksi, untuk genre utamanya yaitu documentaries atau international movie dan juga komedi. Untuk karakteristiknya, kelompok yang menggabungkan konten non-fiksi atau dokumenter dengan film aksi dan petualangan. Untuk klaster 4, segmen komedi tunggal atau stand-up komedi, yaitu ada genre utama itu stand-up komedi, lalu untuk karakteristiknya, segmen paling unik grafik ini menunjukkan dominasi mutlak stand-up komedi. Inilah alasan mengapa di grafik PCA atau slide sebelumnya, kelompok kuning ini terlihat terpisah sangat jauh dari yang lain karena karakteristiknya yang sangat spesifik. Nah, di sini bisa kita lihat untuk Kids TV itu sangat-sangat tinggi, untuk international TV show juga cukup tinggi, lalu TV komedi, TV drama, dan juga dokumenter. Nah, untuk the cluster 1, international movie, drama, hingga untuk di cluster 4. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahaskan untuk codingannya. Nah, yang pertama tuh untuk import library-nya, dan untuk importnya di sini untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk data frame ya, dan operasi numerik dan array. Selanjutnya untuk load datasetnya di sini kami menggunakan via Kaggle. Nah, untuk ini adalah link datasetnya yang dimana kami mendownload dari dataset Netflix. Terus mencari file CSV di dalam patch download. Selanjutnya yang ketiga untuk exploratory data analisisnya, visualisasi awal. Ini tahap EDA ini bertujuan untuk memahami karakteristik awal data Netflix, meliputi jenis konten seperti movie, TV show, negara produser terbanyak, dan klasifikasi rating umur sehingga membantu menentukan analisis dan clustering selanjutnya. Nah, selanjutnya data processingnya. Nah, ini menggabungkan fitur teks, deskripsi, atau genre untuk dianalisis dan mengubah teksnya menjadi angka menggunakan TF, IDF. Selanjutnya yang kelima, PCA. PCA ini digunakan untuk meredukasi dimensi data teks berdimensi tinggi menjadi dua komponen utama sehingga pola dan struktur dapat divisualisasikan tanpa kehilangan informasi penting secara signifikan. Yang keenam untuk elbow methodnya digunakan untuk menentukan jumlah cluster optimal dengan melihat titik di mana penurunan nilai inertia mulai melambat, yang menandakan bahwa penambahan cluster selanjutnya tidak memberikan peningkatan signifikan. Selanjutnya yang ketujuh, modelingnya. Nah, untuk modelingnya algoritma Kematch digunakan untuk mengelompokkan konten Netflix ke dalam 5 klaster berdasarkan kemiripan, deskripsi, dan genre, sehingga setiap klaster mempresentasikan pola atau karakteristik konten yang serupa. Selanjutnya untuk visualisasi hasil klaster 2D. Nah, ini adalah visualisasi klaster konten Netflix berdasarkan PCA. Nah, di sini ada PC2 principal komponennya dan PC1 principal komponen 1. Ini visualisasi top 5 genre utama di tiap cluster. Jadi di sini ada top 5-nya. Ini adalah contoh gambar yang keluar. Nah, yang pertama tuh di sini ada untuk cluster 0, dimulai dari cluster 0, dimulai 0, 1, 2, dan 3 dan 4. Nah, jadi setiap total klasternya ada 4 dan setiap klasternya berbeda-beda. Ini ada untuk Kids TV,
Terus untuk cluster 1 international movies, untuk cluster 2-nya international TV show, yang cluster 3 documentaries, cluster 4-nya stand up comedy. Nah, di sini berbeda-beda. Dan terakhir untuk evaluasi dan kesimpulannya, nah ini adalah untuk skornya, evaluasi kualitas cluster dengan Silhouette score, dan dia akan menampilkan 5 judul teratas untuk setiap cluster guna interpretasinya. Ini hasil outputnya. Analisis cluster Netflix sudah selesai. Hasil visualisasi dapat memahami pola konten global tersebut. Nah, untuk evaluasinya, di sini kami menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama matriks TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Pada tahap awal setelah pre-processing text, kita menggunakan matriks TF-IDF. Fungsinya untuk mengubah data teks atau sinopsis film menjadi representasi angka berdasarkan bobot kepentingan kata. Yang kedua, matriks hasil PCA atau Principal Component Analysis. Setelah data TF-IDF masuk ke tahap Dimensionally Reduction, matriksnya berubah menjadi matriks PCA. Setelah fungsinya yaitu meringkas informasi dari 1000 kolom TF-IDF menjadi 2 atau 3 kolom utama saja. Yang ketiga, untuk matriks evaluasi atau silhouette score. Untuk mengukur kualitas pengelompokan, kita menggunakan perhitungan yang menghasilkan silhouette coefficient matrix. Cara kerjanya, matriks ini menghitung dua hal. Yang pertama yaitu seberapa dekat sebuah data dengan anggota di dalam kelompok sendiri atau quotient. Yang kedua, seberapa jauh sebuah data dengan anggota di kelompok lain yang paling dekat dengannya atau separation. Untuk sampel judulnya, di sini ada cluster 0, contohnya The Great British Baking Show atau reality show. Nah, yang kedua cluster 2, contohnya Blood and Water International TV Show. Yang ketiga ada cluster 4, contohnya The Original Kings of Comedy atau stand up comedy. Nah, untuk rangkumannya, kasus ini menggunakan matriks TF-IDF untuk representasi fitur teks yang kemudian ditransformasikan menjadi matriks PCA untuk mengatasi masalah dimensi tinggi. Nah, pengelompokan dilakukan dalam menghitung matriks kedekatan atau proximity matrix berbasis jarak equation untuk menentukan keanggotaan klaster pada katalog Netflix. Sekian dapat kami sampaikan. Jika kelompok kami masih ada kekurangan dan juga kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.